aku akan menjadi MC kalian untuk hari ini. Nah, aku mau ingetin lagi nih untuk teman-teman yang bisa on cam, diusahain untuk on cam ya. Terus jangan lupa untuk ganti virtual background kalian ke virtual background yang udah kita kasih. Nah, kalau misalnya masih ada yang belum punya virtual background-nya, linknya udah ada di chat box ya, jadi langsung download aja. Oke, terus selain itu aku juga mau ngingetin nih kalau teman-teman bisa nonton dari YouTube juga. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian ada yang nggak dapet slot untuk ikut Zoom ini, ingetin ya kalau mereka juga bisa nonton lewat YouTube. Oke, nah selain itu ini juga nih penting banget untuk teman-teman binusian yang mau dapat SAT points dan untuk teman-teman yang lain yang mau dapat e-sertifikat, jangan lupa ya kalau kalian harus registrasi ulang dan kalian harus ngikutin acara sampai akhir. Soalnya kalau kalian nggak registrasi ulang dan nggak ngikutin acara sampai akhir, kalian nggak bisa dapat SAT points dan sertifikat. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Oke, nah terus jangan lupa juga untuk share acara BNCC Teknotalk di Instagram dan jangan lupa untuk tag BNCC Binus di Instagram ya. Oke, nah sekarang kan udah jam 1.20 nih, jadi kita bisa langsung mulai ya. Nah, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman, kalau kita di BNCC punya culture di mana kita mulai setiap acara dengan doa terlebih dahulu. Jadi ada baiknya kita mulai acara hari ini dengan doa. Aku akan mimpin doa secara universal. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kita semua hari ini di acara BNCC Teknotalk. Semoga acaranya berjalan secara lancar dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Nah, apa kabar nih semuanya? Pada sehat semua kan? Oke, semoga teman-teman semua sehat ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini, kita harus jaga kesehatan banget nih. Oke, hari ini hari Minggu juga kan guys, hari libur. Jadi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nyempetin untuk nonton webinar ini. Apalagi lagi libur gini ya. Jadi thank you, we really appreciate it. Oke, nah aku lihat dari tadi kayaknya kebanyakan dari teman-teman itu dari BINUS kan? Nah, aku mau nanya nih, ada yang dari luar BINUS nggak? Mungkin ada yang dari kampus lain. Coba kalau misalnya ada, langsung jawab di chat box aja. Saya dari luar BINUS ini domisili dari kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, generasi baby boomer. Oke, ada yang dari Riau ya? Oke, banyak yang dari Riau nih kayaknya. Ada yang dari Saya. Ya, ada yang dari Kepulauan Riau juga. Oke. Nah, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Oke, keren. Oke, nah, jadi untuk teman-teman semua yang dari luar BINUS, aku mau bilang welcome dan semoga teman-teman semua enjoy webinar BINUS Computer Club kali ini. Oke, nah, pertama-tama, aku mau bilang terima kasih nih ke semua sponsor kami untuk acara kali ini, Mami Kos, Home Credit, dan Tanam Duit yang udah support event kami. Media partner kami, FileMax, Sukan Anak IT, Job Hunt, Eagle Circle, Event Jakarta, Kampus Media ID, info seminar, acara mahasiswa, lomba mahasiswa, info selanjutnya, jadwal event, dan seputar kampus X Magang Update yang sudah mempublikasi acara ini. Nah, terus terutama terima kasih ke gold sponsor kita kali ini, Mami Kos. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Mami Kos itu apa, nah kalian pasti udah tahu kan, kalau teknologi terus berkembang secara pesat, dan karena itu kita jadi mudah mencari apa saja yang kita perlukan, termasuk mencari kos. Jadi melalui Mami Kos, aplikasi anak kos nomor 1 di Indonesia, kita dapat mencari kamar kos secara cepat dan akurat. Dan informasinya pun yang ada di Mami Kos sangat lengkap loh. Jadi kalian bisa sewa kos di Mami Kos secara mudah dengan memanfaatkan adanya fitur booking langsung dan beragam metode pembayaran. Dan kalian juga bisa nikmatin fitur virtual tour dan Mami Checker untuk memudahkan survei secara virtual. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau data kos se-Indonesia ada di Mami Kos loh. Jadi, kalau teman-teman mau lanjut kuliah atau kerja di luar daerah, bisa langsung download dan gunakan aplikasi Mami Kos untuk mencari tempat tinggal yang nyaman dan sesuai pilihan. Dan kalian bisa ngekos tanpa beban bersama Mami Kos.
Yuk download aplikasi Mamikos di Google Play dan App Store sekarang. Nah, sebelum kita lanjut, kita juga ada video nih dari Mamikos. Jadi kita nonton dulu ya teman-teman. Kepada para pencari kosan yang males malam-malam diliatin mata seram, silakan cek Mamikos sekarang. Mudah, cepat, dan banyak pilihan harga. Mamikos sekarang. Kepada para pencari kosan yang males malam-malam diliatin mata seram, silakan cek Mamikos sekarang. Mudah, cepat, dan banyak pilihan harga. Mamikos sekarang. Oke, gimana guys? Keren banget kan? Nah, jadi untuk teman-teman yang lagi nyari kos, atau mungkin kalau teman-teman kalian ada yang lagi nyari kos, langsung download aplikasi Mamikos aja ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke topik webinar hari ini. Nah, pasti kalian semua udah pada tahu kan, kalau topik kita kali ini adalah Discovering Knowledge in Data Mining. Nah, aku mau nanya nih, teman-teman ada yang udah tahu belum, data mining itu sebenarnya apa sih? Coba, kalau misalnya ada, langsung jawab di chat box saja. Oke, ada yang tahu nggak nih? Oke. Ada yang bilang mencari data, penambangan data. Oke. Ada yang bilang, iya benar, menggali data. Oke, tapi ada yang tahu artinya apa nggak? Mencari data sebanyak mungkin untuk bahan analisis. Oke. Nah, kayaknya kebanyakan dari kalian udah banyak yang tahu juga ya nih. Oke, tapi untuk teman-teman yang belum tahu, aku bakal jelasin soal data mining secara singkat dulu nih. Nah, jadi untuk yang belum tahu, data mining adalah sebuah metode untuk mengekstrak informasi penting yang bersifat tersembunyi dari sekumpulan data. Dan proses ini biasanya dilakukan dengan artificial intelligence atau machine learning. Dan informasi yang udah kita kumpulin ini bisa digunakan untuk melakukan prediction, atau untuk pemahaman dataset, ataupun untuk classification dan association. Dan data-data ini biasanya digunakan dalam dunia bisnis untuk melakukan marketing. Oke, jadi hari ini teman-teman akan belajar tentang pentingnya data mining, terus challenges dalam data mining, terus perkembangan dalam data mining, dan bagaimana teman-teman sendiri bisa mulai melakukan data mining. Oke, nah nanti kita juga bakal ada sesi Q&A. Nah, sesi Q&A kita menggunakan website Slido. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya atau udah punya pertanyaan nih, nanti bisa langsung ke website Slido dari link yang udah ada di chat box ya. Jadi langsung kirim pertanyaan kalian aja. Oke, nah sekarang adalah momen yang udah kalian tunggu-tunggu nih. Aku akan perkenalkan speaker kita untuk hari ini. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, speaker kita adalah Core Data Scientist di mamikos.com, terus co-founder AI Research Indonesia, dan Data Scientist di Big Java. Ah, gimana guys? Keren banget kan? Jadi pastinya ilmu yang akan dikasih oleh speaker kita hari ini pasti akan berguna banget untuk teman-teman semua. Oke, jadi aku akan perkenalkan speaker kita hari ini, Kak Irfan Septiar Musti. Halo Kak Irfan. Halo Davina. Halo Kak, apa kabar Kak? Sehat. Iya Kak. Oke, nah sekarang kan lagi pandemi gini ya Kak. Kak Irfan pasti lagi work from home ya Kak? Betul, jadi kalau di Mamikos udah hampir 11 bulan gitu. 11 bulan gak masuk kantor. Jadi ya lumayan lah gitu. Kayak gimana tuh Kak experience-nya? Iya, jadi di experience-nya selama WFH sebenarnya lebih ini ya, lebih banyak tantangannya kalau di WFH gitu. Jadi lebih kita harus bisa lebih banyak atur waktu sih gitu, dan prioritasin hal-hal yang bisa kita prioritaskan gitu sih, Devin. Iya, benar banget, Kak. Kita kuliah juga masih online semua nih, Kak. Betul. Iya. Semoga sih tahun depan udah ini ya, udah bisa tatap muka ya. Iya, semoga tahun depan udah offline semua ya, Kak. Betul. Oke, nah Kak Irfan udah nyiapin materi untuk kita semua hari ini kan, Kak? Iya. Oke, jadi kalau Kak Irfan udah siap, kita bisa langsung mulai aja, Kak. Oke, siap. Oke.
Oke deh, berarti ini saya langsung aja ya, izin ya teman-teman semua. Oke deh, saya mulai. Selamat siang semuanya. Saya ingin bilang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman dari BINUS sudah menyempatkan sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa sharing-sharing terkait data mining gitu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke peserta gitu ya, banyak sekali, ada sekitar hampir 500 participants ya yang sudah bergabung. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa diambil manfaatnya gitu ya. Oke, saya boleh next Kak? Oke, jadi uh, topik diskusi kita pada siang hari ini itu ada 5 secara garis besar. Pertama, kita akan berdiskusi tentang pengantar dulu. Jadi nanti di sini kita akan mendiskusikan apa itu data mining, uh, terus apa perbedaan data mining dengan teknik pengolahan data lainnya gitu. Terus kemudian kenapa data mining itu penting gitu ya? Penting untuk bisnis kah atau penting untuk hal-hal lainnya kah gitu. Terus yang di poin ketiga kita akan berdiskusi tentang tantangan-tantangan yang ada di data mining saat ini dan juga ke depannya, dan juga bagaimana sebenarnya prospek ke depan tentang ilmu di data mining dan juga bagaimana caranya kita memulai data mining gitu. Oke, boleh minta tolong next Kak? Oke, jadi gini ya. Saya awali dari slide ini dulu gitu. Pertanyaan sederhananya gini, saya mulai dari apa yang kami lakukan di Mamikos. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mamikos? Kalau kita lihat websitenya, kalau kita lihat aplikasinya gitu ya, itu banyak sekali funnel-funnel atau gambar-gambar kos atau data-data kos-kosan gitu ya yang kita miliki. Ada di funnel misalnya promo ngebut gitu ya, terus ada juga di funnel misalnya di rekomendasi kos. Nanti kalian bisa lihat-lihat juga kos di setiap daerah dan sebagainya, mulai dari nama kosnya, mulai dari di mana kosnya, dan mulai dari harganya dan sampai misalnya fasilitas-fasilitasnya. Boleh next? Nah, selain itu juga sebenarnya kalau misalnya kalian lebih detail memperhatikan gitu ya, kita di aplikasi Mamikos itu kita bisa search gitu ya. Search misalnya search kos yang kita inginkan, search daerah yang kita inginkan. Bahkan misalnya setelah kita search kita bisa pilih kos-kos yang yang sesuai dari apa yang kita inginkan. Kemudian kita bisa chat dengan pemilik kosnya sampai akhirnya kita bisa menghuni kos-kosan tersebut gitu. Nah, next Kak. Oke, nah pertanyaannya adalah gini, yang menarik pertanyaannya adalah kalau misalnya kalian menyadari segala sesuatu hal yang kalian lakukan di aplikasi kami gitu ya, atau di website kami itu ujung-ujungnya bahasa saya gitu, ujung-ujungnya adalah data gitu ya. Mulai dari nanti kalian klik tombol A gitu ya, atau klik tombol B, atau nanti kalian klik masuk ke dalam foto A, masuk ke dalam foto B, isinya adalah data gitu. Jadi nanti apa yang kalian lakukan, journey kalian yang ada di aplikasi kami gitu, itu akan langsung tergenerate menjadi data yang akan kita simpan gitu ya. Datanya kalau misalnya kalian pernah membayangkan data-datanya itu mungkin bentuknya itu baris dan kolom misalnya gitu ya untuk lebih sederhananya. Tapi kalau di kami gitu ya, kalau di kami itu disimpan di dalam suatu sistem atau suatu database system yang banyak sekali gitu, yang banyak sekali tabelnya, sangat-sangat banyak sekali tabelnya. Mulai nanti datanya punya relasi ataupun nanti datanya tidak memiliki relasi satu sama lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua data-data yang sudah kami miliki gitu ya, kami miliki dari journey-nya tenant, kami miliki dari hal-hal lainnya gitu ya, itu apakah hanya disimpan saja gitu. Kalau misalnya hanya disimpan saja, pertanyaan berikutnya bagaimana cara menyimpannya itu, pertanyaan awalnya, bagaimana cara menyimpannya. Kemudian setelah bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara mengelola data tersebut, sedemikian sehingga misalnya kita bisa mendapatkan sesuatu dalam data itu gitu. Oke. Tujuan akhirnya gitu ya, tujuan akhirnya dari
dari sebentar teman-teman. Oke. Sorry deh, ini kayaknya slide-nya belum diperbarui deh. Teman-teman boleh minta tolong nggak ya? Atau saya share screen aja kali ya? Oh ya Kak Irfan, kalau slide-nya yang ini salah, bisa Kak Irfan aja yang share screen. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Oke. Oke. Sebentar, saya udah download aplikasinya. Oke, untuk teman-teman sambil nunggu, kalau misalnya ada yang udah mau nanya-nanya, bisa langsung ke website Slido-nya aja ya. Linknya udah ada di chat box, jadi langsung nanya-nanya aja ya kalau misalnya ada yang udah mau nanya. Oke. Oke. Sorry. Udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan teman-teman ya? Udah Kak. Oke. Oke, jadi mohon maaf ya, saya ulang sedikit lagi. Jadi tadi saya masuk ke sini dulu ya sebelum saya mulai yang ke slide sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya gini ya. Oke, jadi kita tadi udah sampai di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya si data-data yang tadi kita sudah punya gitu ya, itu kita bisa manfaatkan gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah pertanyaan sederhana terkait apa itu data mining. Kalau misalnya kita tahu sebenarnya mining gitu ya, atau menggali data, sebenarnya apa yang digali dari data gitu, pertanyaan berikutnya. Apakah data itu bisa digali, kemudian ketika digali, apa yang bisa kita dapatkan dari data tersebut. Nah, kalau di term data mining sebenarnya, atau di bisnis gitu ya, atau di dunia bisnis, yang paling kita inginkan di dalam data itu sebenarnya adalah actionable insight gitu ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini, adalah actionable insight. Jadi bukan hanya insight saja, tapi juga insight yang bisa kita tindak lanjuti gitu ya. Karena nanti ada hal-hal yang bisa kita peroleh dalam data, tapi itu tidak bisa kita lakukan gitu. Nah, ini adalah tujuan utama atau misal prinsip dari data mining itu sendiri. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan actionable insight dari data gitu. Hal yang paling memungkinkan saat ini yang ada di benak kita pasti biasanya kita harus mengolah data gitu ya. Untuk mendapatkan suatu actionable insight atau untuk mendapatkan suatu informasi dalam data, maka dari data yang disimpan kita harus olah terlebih dahulu gitu ya, seperti yang tadi sudah banyak didiskusikan atau diberikan jawabannya di room chat-nya. Nah, seperti yang kita ketahui, teknik pengolahan data most likely yang ada di benak kita pasti yang ada di benak kita adalah statistik gitu ya, statistika. Tapi pertanyaannya, kenapa ada data mining gitu ya? Pertanyaannya adalah kenapa ada data mining, padahal statistik juga sama-sama teknik pengolahan data. Kemudian bukankah data mining yang tadi kita bahas di awal juga tujuannya adalah mengolah data untuk mendapatkan informasi, begitu juga dengan statistik gitu ya. Tapi kenapa ada data mining? Pertanyaan berikutnya adalah itu. Kalau misalnya tidak ada perbedaan, sebenarnya tidak perlu ada istilah baru gitu ya. Nah, tapi kenapa di sini ada istilah baru? Istilahnya adalah data mining. Oke, yang ingin saya kutip dari website Tahu Data gitu ya. Sebenarnya data mining ini
root-nya adalah statistik, gitu. Domainnya adalah statistika. Walaupun nanti di perjalanannya kita perlu domain knowledge lainnya, gitu. Oke, saya masuk ke dalam introduction to data mining terkait sama statistik terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya teman-teman sudah pernah belajar statistik dan sebagainya, biasa di SMA sudah pernah belajar ya statistik. Biasanya kita dikasih tabel gitu ya, sebuah tabel, isinya adalah data-data gitu. Datanya adalah misalnya baris dan kolom. Nah, dari data ini kita akan mencari informasi-informasi yang ada dalam data. Mulai dari misalnya kita cari min-nya, mulai dari kita cari mediannya, atau persebaran datanya, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian lebih dalam untuk melihat statistik, ada statement yang menarik gitu ya. Kalau kita lihat, kita punya data ini ya, misalnya kita pengen mencari hubungan, adakah hubungan misalnya tahun 2011 gitu ya dengan tahun 2013 terhadap unitnya gitu di setiap daerah atau misalnya di setiap negara gitu. Pertanyaannya sederhana gitu ya. Pertanyaannya sederhana tapi sangat kompleks untuk menjawab hal itu. Gitu. Sangat kompleks untuk menjawab hal tersebut. Salah satu hal yang bisa kita cari dari statistik, misalnya kita bisa memprediksi gitu ya, atau melakukan regresi dari suatu data yang kita punya. Kemudian kita bisa mencari misalnya korelasi hubungan misalnya antara tahun 2011 dengan tahun 2013. Tapi pertanyaan yang tadi, pernyataannya adalah simple gitu ya, mudah sepertinya, tapi pada saat kita aktualisasikan, kita ingin mendapatkan informasi tersebut sangat kompleks gitu. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa, why gitu. Nah, karena sebenarnya apa yang dilakukan di statistik, kita itu mengambil sebuah sampel, gitu. Kita mengambil sebuah sampel dari populasi, gitu ya. Kita mengambil sekelompok, gitu ya, sekelompok sampel dari populasi, yang kemudian dari hasil statistik yang kita punya, gitu ya, dari hasil eksplorasi yang kita punya menggunakan tool statistik, kita harus mengeneralisasi, gitu. Kita harus menyimpulkan bahwa kesimpulan kita di sampel itu juga berlaku di populasi. Nah, itu mengapa statistik itu simple menurut kita gitu ya. Permasalahannya simple, tapi cara menjawabnya itu sulit dan teoretikalnya sangat kompleks gitu ya. Kalau kalian lihat regresi linier dan sebagainya itu matematiknya sangat dalam gitu. Oke. Nah, permasalahan berikutnya adalah tadi kita punya statistik yang sangat kompleks tadi, teoretikalnya, untuk menjawab sebuah pertanyaan atau ya sebuah masalah sederhana. Tapi ada tantangan baru saat ini gitu ya. Yang tadi saya sebutkan di awal, Mamikos, misalnya kalian buka aplikasi Mamikos, kalian sudah download gitu, terus kalian klik gitu ya, kalian klik suatu gambar kos tertentu, owner, atau nanti kalian klik tanggal tertentu, setelah klik tanggal tertentu kalian masuk ke page baru dan lain sebagainya. Yang tadi sudah saya sampaikan itu semua di record gitu ya. Itu semua disimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk data, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian perjelas di awal, data-data tersebut disimpan di dalam satu sistem gitu ya. Bayangkan ada sebuah ruangan kotak besar. Di dalam ruangan kotak besar itu terdiri dari berbagai macam storage atau tempat penyimpanan atau lemari bahasanya gitu. Nah, nanti misalnya dari satu page data misalnya klik gambar akan masuk ke storage A gitu, atau nanti misalnya kalian chat owner akan masuk ke storage B dan sebagainya, dan itu dibungkus dalam satu ruangan gitu ya. Itu nanti bisa disebut dengan database system gitu. Nah, permasalahannya yang tadi kita punya tools-tools di statistik tradisional, kita tidak punya kemampuan pada saat itu, pada saat pertama kali data mining ini muncul. Karena apa? Karena data kita ini sangat besar saat ini gitu. Permasalahannya dulu statistik ini pada saat kita pada saat dulu statistik ini lahir, volume data atau cara mendapatkan data ini sangat sulit gitu. Dapatkan data itu biayanya mahal. Nah, sekarang data kita itu berlimpah gitu. Sekarang data kita berlimpah dari
dari misalnya dari 1 jam saja, misalnya kita bisa mengumpulkan 1 juta raw data, misalnya seperti itu. Nah, permasalahannya adalah yang tadi adalah bagaimana caranya mengolah data tersebut. Karena kalau misalnya hanya disimpan, gitu ya, dan tidak dicari informasi di dalam data tersebut, maka itu akan menjadi hal yang sia-sia, gitu ya. Dan ketika kita ingin mendapatkan suatu informasi yang ada di dalam data, permasalahannya adalah kalau kita pakai teknik statistika tradisional yang tadi saya bilang, itu kebanyakan suffer gitu ya, metode-metode statistik tradisional. Ya, makanya muncullah istilah data mining, atau ada juga yang menyebutnya dengan KDD ya, knowledge discovery in databases gitu. Jadi sebenarnya itu sama, itu istilah ya. KDD ini adalah istilah dari data mining, bukan hal yang berbeda gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari KDD ini atau data mining, dia itu terlahir gitu ya. Si KDD ini terlahir melalui statistik yang mendapatkan tantangan untuk menemukan informasi yang nama teknik-teknik statistik sebelumnya. Oke. Nah, ini yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah definisi dari data mining. Kalau misalnya tadi teman-teman bilang data mining adalah suatu teknik untuk menggali informasi dalam data, terus ada juga tadi Davina juga bukan ada relasinya dengan AI, dengan machine learning dan lain sebagainya. Sebenarnya definisi baku gitu yang disepakati sama para ahli, konsensus dari para ahli terkait dengan definisi baku dari data mining gitu. Namun kalau misalnya kita explore atau baca-baca buku-buku terkait data mining, atau surfing di internet atau surfing di Google terkait definisi data mining yang ingin harus saya garis bawahi, yang diberikan oleh ahli-ahli data gitu ya, maka sebenarnya kita punya silver lining-nya gitu ya, kita bisa punya tarik benang merahnya. Yang pertama adalah yang pertama yang ingin saya garis bawahi adalah suatu teknik gitu ya, suatu teknik atau suatu proses pencarian non trivial gitu ya. Pencarian. Jadi ini harus saya garis bawahi. Kenapa saya bilang non trivial? Karena gini, jangan sampai melakukan proses data mining gitu, namun informasi atau insight yang kita peroleh adalah sesuatu yang trivial, adalah sesuatu yang jelas gitu. Misalnya gini ya, misalnya kalian adalah pimpinan perusahaan, data miner gitu, atau nanti ada data analis, data engineer, data scientist dan sebagainya. Kalian pekerjakan di sana, kalian punya infrastruktur terkait data dan lain sebagainya. Tapi apa yang mereka gali gitu ya, kalian sudah tahu gitu ya. Jadi itu trivial, sudah jelas. Misalnya penurunan revenue dari suatu perusahaan itu diakibatkan karena penurunan transaksi, itu jelas banget gitu. Itu bukan data mining gitu. Karena apa yang ingin saya garis bawahi, bukan hanya mencari informasi saja, tapi informasinya harus non trivial, harus seksi gitu. Kalau bahasa teman-teman saya di perkuliahan dulu maupun di tempat kerja gitu, harus seksi gitu. Dan yang kemudian adalah tidak terduga-duga ya, atau biasa dikenal dengan laten atau hidden ya. Jadi tersembunyi, informasi-informasi yang tersembunyi sedemikian sehingga ketika itu diungkap, ketika itu proses miningnya selesai, itu tidak terduga-duga gitu. Itu adalah satu definisi dari data mining. Yang kemudian yang kedua adalah, ini poinnya satu semua. Yang kedua harusnya ya. Yang kedua adalah proses yang merupakan hal untuk mendapatkan actionable insight gitu ya. Dari proses iteratif. Ciri khas utama dari data mining itu prosesnya iteratif. Nanti kita bahas bagaimana cara mendapatkan atau proses cara kerja data mining secara utuh gitu. Yang berikutnya, dengan business understanding gitu ya, atau domain knowledge-nya, beberapa hipotesis harus disusun di awal. Jadi kalau misalnya kalian melakukan proses data mining, kalian harus menyusun hipotesa terlebih dahulu. Ini berbeda ya, dengan statistik pada umumnya. Biasanya kita sudah disuguhi hipotesa gitu. Kita tahu misalnya A mempengaruhi B gitu ya. Terus dari sana kita melakukan membuat suatu model-model untuk bisa
sesuai dengan asumsi-asumsi atau hipotesa-hipotesa tadi. Tapi kalau misalnya di data mining, kita umumnya hanya diberikan sebuah tumpukan data saja gitu. Nih, saya punya data 10 tahun terakhir. Apa yang bisa kamu dapatkan dari tumpukan data ini gitu. Nah, dari situ kita harus menyusun hipotesa-hipotesa awal gitu. Ini berbeda dengan statistik. Misalnya kita tadi sudah tahu hipotesa di awal. Yang berikutnya adalah actionable insight yang menekankan di interpretasi, ya, yang menekankan di interpretasi melebihi akurasi. Makanya ini perbedaan yang harus saya garis bawahi karena masih banyak di kita yang bisa saya bilang belum mendapatkan sesuatu hal terkait definisi yang clear apa perbedaan data science atau machine learning atau AI dengan data mining. Kalau di data mining, gitu ya teman-teman ya, kalau di data mining interpretasi itu lebih penting daripada akurasi. Tapi saya bilang bukan berarti akurasinya harus jelek gitu ya. Jelek nggak masalah, kita bisa interpret, yang penting bisa diinterpretasi, tidak. Kalau misalnya kalian pernah baca tentang AI, pernah baca tentang machine learning, misalnya kita membuat suatu model tebak-tebakan gitu ya, tebak-tebakan apakah pulpen ini nyata atau tidak. Kalau di machine learning itu sangat penting untuk memiliki akurasi yang tinggi atau misalnya performa yang tinggi. Misalnya dikasih pulpen, ini nyata apa enggak gitu. Nanti di modelnya bilang, oh ini nyata, berarti akurasinya baik ya. Tapi biasanya ketika semakin kompleks data yang kita gitu. Kalau misalnya kalian tahu atau pernah baca tentang neural network dan sebagainya, itu black box method ya, dikenal dengan itu. Karena apa? Karena sulit untuk diinterpretasikan. Nah, kalau di data mining kita lebih menekankan ke interpretasi sebenarnya seperti itu. Karena apa? Karena produk dari data mining intinya bukanlah model yang paling akurat. Karena fokus masih berbeda dengan data science atau machine learning gitu ya. Karena caranya mendapatkan model. Itu ya yang ingin saya garis bawahi. Yang kemudian data yang kita gunakan di data mining umumnya berasal dari observasi gitu, yang relatif besar, bukan proses pengambilan sampel, walaupun memang nanti di beberapa case kita bisa melakukan sampling. Selanjutnya pertanyaannya adalah pentingnya apa sih data mining gitu ya. Di sini saya ingin memberikan contoh-contoh saja, contoh-contoh sekilas yang ada di dunia bisnis, atau nanti saya juga akan berikan contoh nanti di masa depan data mining di case-case lainnya gitu ya. Kalau di bisnis teman-teman, contohnya adalah kita bisa kita punya suatu tampilan ini ada di sini ya, ada misalnya di ilustrasi ini kita punya suatu tampilan baru, terus dari tampilan tersebut kita ingin mengukur conversion rate-nya gitu, CVR-nya. CVR-nya dihitung dari mana? Dari banyaknya orang yang mengklik gitu ya, mengklik tombol kemudian melakukan misalnya pembayaran seperti itu. Nah, itu kemudian adalah customer segmentation. Misalnya bayangkan kita punya data, bayangkan datanya sangat besar, atau misalnya kalau teman-teman beberapa pernah pernah tahu tentang database, misalnya yang database relasional gitu, atau misalnya MySQL dan lain sebagainya. Bayangkan itu banyak sekali tabelnya gitu. Dari tabel-tabel tersebut kita punya riwayat atau kita banyak membeli, kapan membelinya, terus di harga-harga berapa dia membelinya. Nah, dari sini kita bisa mensegmentasi gitu ya, mensegmentasi customer-customer kita. Untuk apa? Untuk kita bisa berikan suatu treatment-treatment tertentu ke segmen-segmen tertentu. Misalnya kita ingin memberikan program loyalty gitu ya. Kita ingin memberikan program loyalty, kita ingin memberikan suatu
program-program promo dan sebagainya untuk segmen-segmen customer tertentu gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa memprediksi gitu ya. Kita bisa memprediksi kapan suatu customer ini churn gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kalian pernah bayangkan kalian beli pulsa gitu ya di suatu provider tertentu, terus kalian beli pulsanya itu sampai 1 bulan, kemudian setelah 1 bulan kalian nggak pernah beli pulsa lagi. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan data mining, kita bisa melakukan prediksi gitu ya, prediksi terkait dengan customer churn. Bukan hanya prediksinya saja, tapi kita bisa memberitahu ke stakeholder terkait dengan kenapa kenapa dia churn atau ciri-ciri customer yang churn seperti apa. Nah, yang menariknya yang berikutnya adalah improve customer journey. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya beberapa aplikasi yang ada di e-commerce gitu, kalian klik A, kalian masuk ke dalam misalnya kalian search di e-commerce untuk mencari sabuk misalnya gitu ya, nanti keluar tuh sabuk-sabuk, gambar-gambar sabuk semua. Terus nanti kalian klik gitu, kemudian ketika kalian klik ada muncul lagi beberapa item-item berikutnya gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya kalian dari data tersebut kita sebagai seorang data itu bisa mengetahui journey-nya kalian. Sedemikian sehingga kita bisa tahu sebenarnya page-page mana saja gitu ya, page-page mana saja yang seharusnya ditempeli iklan gitu. Jadi kalau misalnya kalian buka page A, kalian tidak beli, baru masuk ke page B, nah cenderung akan beli di page tersebut. Itu akan biasanya nanti kita bisa taruh iklan-iklan di sana agar lebih menarik customer untuk bisa melakukan transaksi di kita gitu ya. Itu adalah salah satu contoh dari pentingnya data mining. Oke, yang berikutnya adalah kalau misalnya kalian pernah mendengar tentang dynamic pricing, terus ada collaborative filtering atau misalnya recommendation system, atau bahkan juga kita bisa tahu tentang GMV. GMV itu adalah transaksi yang berputar di kita atau uang yang berputar di suatu perusahaan, dan juga revenue projection gitu ya, keuntungan proyeksi keuntungan kita ke depannya itu juga bisa dilakukan di data mining. Nah, oke, ini yang cukup penting yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, bahwa gitu ya, kalau kita lihat definisi dari Doug Alexander gitu ya, untuk bisnis sebenarnya data mining ini sangat penting ya untuk mengungkap pattern dan relationship in data gitu. Sedemikian sehingga bisa keputusan yang lebih baik untuk bisnis gitu. Bisa mencari misalnya trends untuk sales, terus misalnya marketing campaign dan lain sebagainya sampai customer loyalty gitu. Nah, tapi bawahi di sini buat teman-teman semua, ilmu pengolahan data apapun, mau nanti kalian as a data scientist, as a data analis dan sebagainya, itu hanyalah main support. Yang paling penting adalah kalian harus mengetahui juga tentang domain knowledge-nya kalian, business knowledge-nya kalian, kreativitas dan juga inovasi dan berjejaring. Contohnya gini, adalah penjualan CD ya, penjualan CD ini yang warna merah nih CD ya. Di tahun-tahun 2000, kalau misalnya kita potong grafiknya di tahun 2000, sebenarnya mau teknik statistik apapun atau data mining apapun akan bilang bahwa trennya akan terus naik. Mau pakai machine learning, mau pakai AI, mau pakai statistik apapun, pasti bilangnya akan naik. Tapi ternyata setelah turun gitu ya. Nah, makanya yang ingin saya garis bawahi tadi, kita sebagai seorang yang bergerak di bidang data tidak boleh hanya tahu tentang data gitu ya, tapi kita juga harus menggali diri kita, belajar tentang domain-domain knowledge-nya gitu ya, atau nanti business knowledge dan sebagainya. Oke, ini saya cepat saja karena waktunya juga. Ada beberapa tipe ya proses-proses data mining, tapi yang ingin saya garis bawahi ini hanya framework standar aja dan setiap perusahaan punya ciri khasnya masing-masing. Nah, yang ingin saya garis bawahi sebenarnya yang penting di dalam data mining proses gitu ya, prosesnya itu bisa di custom ya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari suatu perusahaan.
Yang berikutnya adalah iteratif. Informasi dari dalam data itu actionable gitu ya, dan valid karena banyak sekali data-data kita itu biasanya noise gitu. Dan yang paling penting evaluasi gitu ya, evaluasi itu perlu dilakukan dan juga kita harus mengukur impact-nya, impact dari hasil mining proses yang kita lakukan seperti itu. Oke, jadi ini secara sekilas proses data mining ada yang dikenal dengan KDD proses gitu ya, house yang kita punya atau database system yang kita punya. Terus kita susun hipotesanya dengan mengambil atau seleksi atau mengquery data-data dari data warehouse tersebut. Kemudian kita pre-processing karena apa? Karena sebagian besar data-data dari data warehouse kita atau data production kita gitu ya, itu tidak sesuai atau belum siap untuk langsung dimasukkan ke dalam teknik-teknik statistik yang kita punya seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan teknik statistik, machine learning atau dan sebagainya untuk mengkonfirmasi hipotesa kita benar atau salah. Kalau salah gitu ya, kita harus balik lagi. Makanya di sini ada panah ya, ada panah balik gitu ya. Nah, ini kenapa disebut dengan proses yang iteratif. Dan yang ingin saya garis bawahi berikutnya adalah machine learning, AI, statistik dan lain sebagainya itu hanya sebuah tools dalam data mining. Untuk apa? Untuk mengungkap informasi di dalam, kita dapat actionable insight dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa menceritakan hasil yang kita peroleh dengan bahasa manusia gitu ya. Misalnya trennya naik Pak dengan rataan segini atau dengan confidence interval 95%. Maksudnya apa gitu? Karena nanti stakeholders kita manusia yang ingin saya tanda kutip ya gitu. Dan kalian harus mengetahui bahwa sebagian besar pekerjaan seorang data 60% itu ada di data pre-processing sampai sebelum pemodelan atau modeling. 60% atau dikenal dengan garbage in dan garbage out gitu. Oke ya. Terus ada yang namanya cross industry standard process for data mining. Perbedaannya apa dengan KDD proses ini? Perbedaannya adalah kalau di cross industry ini dia menekankan ke business understanding-nya dan data understanding-nya. Kalau di sini tidak ya tadi ya. Hanya hanya perbedaan bagaimana caranya kita harus menekankan ke business understanding-nya. Oke, ini saya skip aja dulu. Terus ada juga evolusi dari data mining proses. Kalau tadi kan bukan hanya melibatkan tentang bagaimana caranya data itu diolah, terus bagaimana kita harus mengolah data sampai kita harus mengetahui bisnisnya dulu, kemudian kita harus mengetahui datanya dulu. Terus ada juga sebenarnya evolusinya bukan hanya tentang bagaimana data diolah, tapi bagaimana orang-orang yang ada di dalam situ berinteraksi satu sama lain gitu ya. Jadi biasanya ketika data diolah untuk mengetahui bisnis understanding-nya, seorang data miner atau nanti seorang data scientist, data analis dan sebagainya, kita harus mengetahui dulu ke orang-orang, nanya ke seperti apa, terus kira-kira hipotesa yang bisa kita buat seperti apa, sampai nanti kita bisa discovery and validation proses yang kita lakukan di data mining. Oke. Nah, challenge-nya apa? Challenge-nya di 5 menit terakhir saya akan jelaskan tentang challenge sama future-nya. Challenge-nya adalah kenapa saya bilang seperti ini? Pertumbuhan data tidak terstruktur kalau kita lihat itu sangat pesat, teman-teman. Kalau kalian lihat ini grafiknya gitu ya, structured data ini 305 exabyte di tahun 2015. Tapi kalau di unstructured data di tahun 2015 itu pertumbuhannya eksponensial kalau kita lihat. Sudah ada di 7.000 lakukan percakapan di Twitter, datanya adalah data-data tidak terstruktur, gambar, video, teks dan sebagainya itu adalah data-data tidak terstruktur. Permasalahannya adalah bagaimana caranya merubah data-data ini mulai dari graf, interaksi orang satu sama lain, ngobrol, atau bahkan nanti kalian bisa explore tentang
interaksi protein gitu ya, protein satu dengan protein manusia. Misalnya kalian tahu data-data misalnya yang mengakses atau terjadi peperangan cyber di satu negara dengan negara lainnya, atau nanti kita juga tahu tentang misalnya di gambar ini adalah pergerakan perahu dan sebagainya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya mengolah data tidak terstruktur menjadi data terstruktur. Oke ya? Jadi ada saat ini. Jadi itu adalah challenge-nya. Nah, future-nya apa? Future-nya yang tadi juga big data mining. Jadi nanti kalau kalian bayangkan ya, saat ini kan data kita ada di dalam satu server misalnya gitu. Nah, nanti gitu ya, nanti bagaimana caranya kalau kita mengolah data statistik kan kita satukan ke dalam satu table gitu. Kita satukan ke dalam satu data ya. Nah, nanti terdistribusi di beberapa komputer dan datanya sangat besar. Sangat besar, sangat cepat perubahannya, dan sangat beragam, seperti itu. Kalau misalnya ditanya bagaimana cara memulai data mining, yang pertama, yang ingin saya garis bawahi, kalian harus mempelajari statistika, matematika, machine learning, deep learning, dan sebagainya. Yang berikutnya, kalian harus belajar tentang database, minimal query, gitu ya, query language, di structure query language, tiapnya apakah di bisnis kah, apakah di healthcare, kayaknya. Dan yang paling penting adalah mulai dari sekarang, gitu ya. Yang paling penting adalah mulai dari sekarang. Karena apa? Banyak sekali tools-toolsnya. Salah satunya adalah Kaggle, GitHub, dan sebagainya. Mungkin kalian punya informasi yang lebih baik dari saya gitu ya untuk mengeksplor data-data mining. Tapi yang paling penting adalah kita mulai dari sekarang. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih sebelumnya. Oke, thank you Kak Irfan. Sama-sama. Sorry ya kalau cepat-cepat ya tadi. Gak apa-apa kok, Kak. Oke, gimana teman-teman? Keren banget kan? Oke, jadi thank you lagi ke Kak Irfan udah ngajarin kita semua hari ini soal data mining. Dan semoga teman-teman udah belajar banyak banget nih dari Kak Irfan. Dan mungkin ada jam kita masuk ke sesi Q&A. Kita akan lanjut ke sesi talk show dulu. Nah, teman-teman tadi kan udah pada dengerin nih Kak Irfan cerita soal data mining. Dan aku sendiri juga jadi tertarik nih Kak soal data mining. Ya, aku boleh nanya-nanya dikit dulu kan Kak? Monggo, silakan, Davina. Oke. Udah passionate banget soal data mining, udah tahu banyak banget. Aku mau nanya nih Kak Irfan awalnya bisa tertarik sama data mining gimana Kak? Oke, menarik nih pertanyaannya. Jadi by the way, suara saya putus-putus nggak ya? Enggak kok Kak. Aman ya? Oke. Oke, jadi saya suka data mining karena saya pada saat awal ini kayaknya feedback tadi. Ada yang feedback. Oke, jadi kalau pertanyaannya seperti itu, saya lahir di jurusan matematik gitu ya. Pada saat saya S1 dulu saya di jurusan matematik dalam dunia yang berkaitan sama data atau nanti machine learning ataupun AI gitu. Nah, dari sana saya semakin tertarik mempelajari data mining sebenarnya. Nah, kenapa saya tertarik? Karena gini teman-teman, tidak semua orang tertarik mempelajari data satu. Yang kedua, yang tahan atau bisnis dan sebagainya, main supportnya, walaupun support ya saya bilang ya, itu adalah dari data. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengungkap makna dari data yang terkandung di dalam data, mau sebesar apapun investmentnya di bisnis gitu,
itu tidak akan berkembang dengan pesat gitu. Jadi saya misalnya terus saya hanya berangan-angan, oh kayaknya nih kira-kiranya gitu. Kira-kiranya customer saya tuh harusnya dibuat ini loh gitu. Nah, itu tidak efektif dan tidak efisien gitu ya. Jadi kalau di dunia bisnis saat ini bukan hanya data driven tapi juga eksperimental gitu ya. Jadi eksperimen dan Oke, Kak Irfan. Jadi Kak Irfan emang dari dulu udah tertarik sama data ya, Kak? Bisa dibilang begitu. Halo Kak Irfan. Suara Halo. aku kedengeran nggak, Kak? Kayaknya agak lag. Kedengeran. Iya, betul. Agak lag kayaknya ya. Oke, menarik banget Kak Irfan. Oke, jadi Kak Irfan emang dari dulu udah tertarik sama data, sama proses pengelolaan data ya, Kak? Betul. Oke. Nah, aku mau nanya lagi nih, Kak. Kak Irfan kan experience sama data mining udah banyak, udah lama juga ya, Kak. Aku mau nanya, menurut Kak Irfan, hal yang paling menarik dari data mining apa, Kak? Atau mungkin kalau misalnya Kak Irfan ada experience yang menurut Kak Irfan paling menarik gitu di bidang data mining. Jadi, kalau ditanya terkait hal yang paling menarik, sebenarnya ini teman-teman. Saya itu selalu menganalogikan data itu seperti makhluk hidup gitu. Manusia atau hewan dan sebagainya. Karena apa? Karena setiap data yang kita punya itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Gitu ya. Misalnya nanti kita punya data tentang pembelian kita, data tentang customer kita, itu beda-beda karakteristiknya. Dan cara untuk men-treatment data tersebut juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menseragamkan proses data mining yang tadi kita jelaskan di awal untuk semua case data yang kita punya gitu. Nah, itu adalah experience yang menarik dan journey yang sangat menarik. Dari situ, teman-teman atau saya gitu, saya dipaksa untuk terus belajar. Dipaksa untuk terus baca, dipaksa untuk terus menyelam lebih dalam tentang bagaimana caranya men-treatment, saya bilang ya, men-treatment data yang seperti ini gitu, data yang seperti itu. Nah, itu dia yang menariknya. Dan yang ingin saya jelaskan juga di sini, data yang kita ketahui saat ini jangan hanya dibayangkan sebagai data tabular gitu. Jangan hanya dibayangkan sebagai data yang isinya ada baris dan kolom. Tapi bayangkan data-data yang jenisnya berbeda-beda. Data tabular aja banyak ya jenisnya. Ada data kategorik, ada data yang misalnya numerik, terus nanti juga dipisah lagi, ada yang bentuknya ada tingkatannya, ordinal gitu ya. Terus di data tabular juga kita harus tahu juga bagaimana caranya kita menghandle data-data yang punya karakteristik tertentu. Nah, tapi yang paling penting yang tadi saya jelaskan di berikutnya adalah perkembangan data yang tidak terstruktur itu lebih pesat gitu ya. Pertumbuhannya eksponensial dibandingkan data yang terstruktur. Jadi ini lebih bahaya lagi kalau saya tidak memperdalam ilmu data gitu. Gimana caranya data teks gitu ya. Data teks saya bilang seperti ini misalnya, itu bisa diolah menggunakan teknik statistik atau teknik machine learning yang kita punya gitu. Yang padahal yang kita ketahui sebenarnya teknik-teknik matematik atau nanti statistik atau machine learning dan sebagainya, karena sebenarnya AI, machine learning, deep learning itu adalah bisa dibilang root-nya adalah matematik dan statistik terkait modelingnya, maka kita harus bisa bagaimana caranya mentransformasi gitu ya, mempetakan data yang tadinya datanya bukan data angka gitu ya, datanya data tidak terstruktur untuk bisa diolah di dalam teknik-teknik yang kita punya saat ini gitu. Itu satu. Yang berikutnya bukan hanya itu, tapi juga tentang bagaimana caranya mengolah data environment yang kita punya. Komputer kita, spesifikasi komputer kita sudah cukup atau tidak, database kita apakah cukup atau tidak gitu. Nah, itu sangat menarik sih.
ada di dunia yang sangat-sangat dinamis seperti ini, di dunia data. Oke, keren banget Kak Irfan analoginya. Jadi data itu seperti makhluk hidup ya Kak? Oke, jadi kalau data mining itu ternyata banyak banget yang menarik ya Kak, karena data sendiri itu juga berubah-berubah terus ya Kak? Nggak sama betul. terus. Ya, oke, menarik banget Kak. Oke, nah aku mau nanya lagi nih Kak. Kalau menurut Kak Irfan, dari experience Kak Irfan nih, apa saja requirement atau skill yang dibutuhkan untuk melakukan data mining atau untuk jadi data scientist gitu? Oke. Jadi gini teman-teman. Saya mulainya bagaimana caranya kita bisa mengolah data saja ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan informasi dulu, walaupun nanti informasinya mungkin saja belum punya actionable yang jelas gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa mengolah atau mendapatkan informasi. Mau nanti kalian as a data scientist, as a data analyst, dan sebagainya. Tapi saya ingin menggarisbawahi tools ini diperlukan untuk orang-orang yang masuk ke dunia data. Pertama, kalian harus suka, gitu ya. Kalian harus cinta dulu sama apa yang namanya data, gitu. Kalau kalian sudah bahasanya gimana ya saya bilangnya, sudah tidak tertarik gitu ya, itu sangat sulit nanti. Yang berikutnya, kalian harus coba mulai untuk bisa explore atau baca atau nonton YouTube atau ngobrol gitu ya, atau berjejaring dengan teman-teman lainnya untuk bisa belajar tentang statistik dan matematik, gitu ya. Dan juga kalian harus belajar tentang computer science dan domain knowledge. Domain knowledge-nya misalnya kalian belajar tentang bisnis kah, kalian belajar tentang misalnya healthcare kah di sana. Jadi yang ingin saya garis bawahi setidaknya ada 3. Kalau kalian pengen belajar tentang data, mau data nanti as a data scientist, data analyst, dan sebagainya, atau BI, dan sebagainya. 3. 1, kalian harus belajar matematik statistik. Yang kedua, kalian harus belajar tentang computer science, karena nanti apapun yang kita pakai, tools apapun yang kita pakai berkaitan sama tentang computer science. Yang ketiga, kita harus belajar tentang domain knowledge yang ingin kita masuk gitu. Bisnisnya, healthcare, atau nanti bioinformatik, atau nanti tentang biologi molekuler dan sebagainya. Itu penting sekali buat teman-teman ketika ingin mulai berkecimpung di dunia data. Oke Kak, jadi kalau mau kita tertarik sama data mining itu yang penting kalau mau mulai itu kita harus suka dulu ya Kak. Betul. Data mining, terus kita harus punya skill matematika dan statistik, terus computer science, dan harus mengerti soal domainnya ya yang kita mau pelajarin. Okay. Setidaknya jadi, minimal kalian bisa melakukan query gitu sih ya untuk data, untuk belajar di computer science, diawalinya dari situ mungkin. Oke, nah jadi untuk teman-teman yang tertarik sama data mining, ingat ya requirement-nya, jangan sampai lupa. Oke, nah tadi kan udah dijelasin nih Kak, requirement-nya sama skill-skillnya. Nah kalau menurut Kak Irfan, ada nggak kayak jurusan kuliah yang bisa mendukung pekerjaan atau nggak kayak future di data mining gitu? Jadi sebenarnya saat ini, kalau tadi definisi saya adalah kita tahu domain knowledge gitu ya, saya ingin menjawab pertanyaannya Davina tadi yang bagus ini dengan suatu definisi data science itu. Jadi kalau kalian lihat definisi-definisi data science sebenarnya banyak ya di internet dan sebagainya, tapi saya punya favorit definisi gitu. Favorit definisi saya, data science adalah suatu cabang ilmu ya, cabang ilmu yang tujuannya adalah mengungkap informasi itu atau actionable insight yang ada di dalam data menggunakan pendekatan ilmiah gitu ya. Jadi sebenarnya untuk saat ini kalian ketika pengen masuk ke dunia data, jurusan apapun itu bisa sebenarnya. Jurusan apapun sebenarnya bisa. Mau nanti kalian dari psikologi gitu. Saya pernah punya teman yang ngebuat model machine learning untuk mengetahui kepribadian orang gitu. Nah, dia juga dari psikologi, tapi belajar tentang data, belajar tentang
yang tadi saya bilang belajar tentang computer science dan sebagainya. Terus saya juga punya teman-teman dari biologi yang belajar tentang bagaimana memprediksi apakah interaksi suatu protein gitu ya, ketika dikasih obat tertentu itu bisa obatnya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Itu juga dari biologi gitu. Hal-hal yang tidak terbayangkan misalnya apalagi ya, ini apa namanya, hubungan internasional gitu ya. Saya punya teman di hubungan internasional atau misalnya dari kepolisian deh gitu ya, forensik misalnya, saya bilangnya lebih ke kepolisian. Nah itu juga ada yang namanya teknik-teknik forensik yang saat ini kita juga bisa tahu sebenarnya yang menyerang kita, misalnya menyerang IP kita dan sebagainya, itu juga bisa pakai data mining, bisa menggunakan tools-tools machine learning ataupun AI dan sebagainya. Jadi kalau dibilang menunjang, semuanya menunjang saat ini. Setidaknya 3 hal yang tadi saya garis bawahi. Kalian harus cinta data, tertarik tentang data, kemudian pengen belajar tentang statistik matematik, computer science, dan domain knowledge-nya gitu ya yang tadi. Jadi domain knowledge-nya bisa dari mana saja gitu. Tinggal 2-nya ini yang harus ditambal seperti itu. Oke. Jadi semua jurusan itu sebenarnya bisa berhubungan sama data ya, Kak? Betul. Yang penting kita sendiri niat dulu, terus suka dulu sama data mining. Oke. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih. Kalau data mining itu kan berhubungan banget nih sama artificial intelligence, sama machine learning. Kalau misalnya kita mau melakukan data mining, itu kita harus ngerti nggak, Kak, soal artificial intelligence gitu? Jadi gini, kalau saya analogikan gini, teman-teman semua. Data mining, bayangkan kalian adalah data miner gitu ya. Bayangkan yang kalian ingin mining adalah emas misalnya gitu. Nah, palu gitu ya, palu atau apapun saya nggak tahu namanya, yang ada di benak saya adalah palunya gitu. Palunya itu adalah tools yang kalian bisa gunakan untuk memining gitu kan ya, untuk mendapatkan emasnya. Nah, pilihan palunya ini adalah yang tadi yang Davina tadi sebutin, bisa pakai AI. Jadi saya ingin garis bawahi juga gini. Kalau kita membicarakan tentang AI, bayangkan AI itu seperti jeruk gitu. Jeruk. Nah, di dalam jeruk ini ada daging jeruknya kan ya. Di dalam daging jeruknya itu kita bisa bilang daging jeruknya adalah machine learning. Dan di dalam machine learning ada deep learning gitu. Jadi kalau bahasa matematik gitu ya. Jadi artificial intelligence adalah superset gitu ya. Superset dari machine learning, dan machine learning adalah superset dari deep learning. Jadi ketika kita ngomongin artificial intelligence secara tidak langsung, jadi saat ini mau pakai AI ataupun apapun itu adalah hanya sebuah tools gitu, bukan kewajiban utama. Kalian nggak perlu pakai AI juga bisa melakukan memining data gitu. Pakai statistik gitu ya, misalnya yang tadi, misalnya mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, dan sebagainya, itu juga bisa. Itu kita bisa dapat informasi dari sana. Jadi mulai dari hal-hal dasar. Jangan mulai dari hal-hal yang sudah ada di langit-langit gitu ya. Kalau lead saya dulu gitu, atasan-atasan saya dulu, coba jawab dari hal-hal yang paling sederhana. Coba coba buat pertanyaan yang setidaknya jawabannya itu mudah gitu. Tapi punya insight yang sangat besar gitu ya. Kemudian nanti bertahap untuk bisa masuk ke tahap-tahap berikutnya. Karena apa? Yang harus saya garis bawahi sekali lagi, ada perbedaan antara data mining dengan data science. Oke, data mining tujuannya untuk mendapatkan actionable insight. Data science juga sama. Tapi umumnya yang dikerjakan sama seorang data scientist pada umumnya ya, saya bilang, bukan hanya menggunakan algoritma yang ada. Misal kalian pernah tahu tentang support vector machine gitu. Nah, orang-orang yang bergerak di dalam data mining itu bisa langsung menggunakan nggak masalah. Tapi kalau as a data scientist biasanya ada tambahan job. Tambahannya apa? Data yang tadi saya bilang datanya sangat besar. Umumnya
algoritma yang sudah dibuat, yang sudah kita miliki, itu tidak bisa menyelesaikan dengan baik data-data ini. Nah, makanya nanti seorang data scientist biasanya merubah gitu ya, merubah algoritma-algoritmanya sedemikian sehingga dia bisa di-solve dengan algoritma SVM misalnya. Jadi seperti itu. Jadi ada hal yang berbeda antara data science dengan data mining. Data mining is a process gitu ya. Oke, jadi AI itu tuh cuma salah satu tools untuk melakukan data mining ya, Kak? Betul, Jadi, betul. bukan requirement-nya. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Kak. Kalau menurut Kak Irfan, job prospeknya di dalam data mining ini gimana nih, Kak? Kalau dalam perusahaan itu sepenting apa sih data mining? Oke, gini. Saya juga saya juga mengajar di universitas gitu. Terus saya selalu bilang ke mahasiswa saya bilang kayak gini. Kalau misalnya kalian saat ini adalah era data. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Saya analoginya gini. Kalian pasti tahu ya ojek online. Ada Gojek, ada Grab. Ini saya bukan promosi ya, tapi kita tahu itu semua. Pertanyaan saya gini. Kenapa kalian memilih Gojek gitu dibandingkan Grab Bike? Atau misalnya kalian memilih Grab Bike dibandingkan Gojek gitu? Apakah karena drivernya lebih ganteng gitu ya, atau misalnya drivernya lebih menarik? Enggak juga kan ya? Yang kalian hanya tahu adalah dari aplikasinya. Nah, dari aplikasi tersebut sebenarnya kita bisa tahu dan membuat orang-orang ini nyaman untuk menggunakan aplikasi kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat orang itu nyaman, gitu. Itu satu dari Gojek sama Grab Bike. Sebelum saya masuk ke inti pertanyaan Davina. Yang kemudian, misalnya kalian buka YouTube, kalian klik satu video YouTube. Kemudian kalian tiduran tuh ya. Kalau saya gitu nonton YouTube sambil tiduran, terus saya klik satu video, kemudian muncul video-video berikutnya sedemikian sehingga jamnya saya untuk mengkonsum YouTube itu lebih panjang. Artinya apa? Artinya YouTube bisa membuat saya nyaman. Pertanyaannya, siapa yang bisa tahu itu? Siapa yang bisa buat itu? Yang bisa buat itu salah satunya adalah proses bagaimana caranya kita memining data dari customer yang kita punya gitu. Jadi yang saat ini yang dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar yang berkaitan sama teknologi, kalau kalian bayangkan, itu bukan bagaimana caranya menjual produk. Itu ya, itu tujuan akhirnya gitu ya, itu adalah plusnya. Tapi bagaimana caranya si user atau pengguna itu bisa nyaman lewat apa? Lewat hasil analisa kita dari data-data yang kita punya gitu. Jadi prospeknya sangat besar. Biasanya kalau di Mamikos, tim data itu diminta untuk menganalisis apakah kalau kita punya action seperti ini, dampaknya seperti apa, atau misalnya kita sudah punya inisiatif A, kita harus ukur dampaknya bagaimana, atau misalnya contoh lainnya adalah kita rubah tampilan A menjadi tampilan B, itu juga dampaknya seperti apa. Itu adalah salah satu contoh yang dikerjakan sama tim data. Jadi dampaknya sangat besar ke dunia bisnis gitu, dan prospeknya sangat besar. Kalau saya pernah baca sebenarnya masih sangat dibutuhkan orang-orang yang ingin masuk ke dalam dunia data. Ingat ya, ke dunia data. Kalian bisa data engineer, data scientist, data analis, ya masih banyak dibutuhkan karena talenta data di Indonesia masih sangat minim. Itu sih yang saya tahu. Oke, jadi kalau bidang data ini masih diperluin banget ya, Kak? Apalagi di Indonesia. Hampir semua bisnis ya, Kak, perlu data. Oke. Aku juga mau nanya nih, Kak, karena waktu kita juga udah mau habis, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih, Kak. Jadi menurut Kak Irfan, 20 tahun ke depan itu data mining itu bakal masih diperluin nggak, Kak? Atau masih sepenting ini nggak, Kak, nanti? Oke. Kalau terkait 20 tahun ke depan, saya nggak tahu sepanjang itu. Tapi kalau ditarik 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan, ini ya,
data mining selalu dibutuhkan. Saya bisa garis bawahi data mining selalu dibutuhkan. Tapi bukan hanya data mining biasa, tapi big data mining yang tadi saya bilang. Kita harus punya paradigma data yang kita olah bukan hanya dari satu sumber dan tidak hanya disimpan di dalam satu rak gitu. Tidak hanya disimpan di dalam satu lokasi, tapi di banyak lokasi, di banyak komputer, di banyak daerah dan sebagainya agar kita bisa dapatkan insight-nya seperti itu. Kalau ditanya 10 sampai 15 tahun ke depan ini sangat-sangat dibutuhkan. Contohnya apa? Kalau misalnya kalian pernah tahu, salah satu yang ditunggu-tunggu sama teman-teman di bidang teknologi itu adalah quantum computer. Ya, quantum computer ini lagi ditunggu-tunggu. Karena apa? Karena gini, sebenarnya teknik-teknik deep learning, machine learning dan sebagainya kalau kalian baca tarik ke belakang itu udah ada dari tahun 1940-an dan mulai ramai sampai 1990-an. Itu ramai banget. Deep learning itu udah mulai itu, LSTM, CNN itu udah mulai ada algoritmanya. Tapi kenapa baru booming di sini? Karena teknologi baru bisa menjawab teoretikal sebelumnya untuk diaplikasikan sekarang. Nah, makanya 10 sampai 15 tahun ke depan sangat besar potensinya. Karena saat ini kita masih ada di Narrow AI, belum di AI sebenarnya. Narrow AI itu satu AI baru bisa melaksanakan satu perintah saja. Walaupun ada beberapa robot yang udah bisa ya, tapi sebagian besar masih narrow AI. Jadi apa? Jadi peluang untuk bidang pengolahan data itu masih terbuka sangat luas. Gitu, Davina. Oke, Kak Irfan. Jadi sampai mau 10 tahun, 15 tahun ke depan, data mining ini bakal terus diperluin ya, Kak? Apalagi era teknologi kayak gini, pengolahan data itu masih penting banget, masih diperluin perusahaan-perusahaan ya, Kak? Betul. Oke. Jadi thank you Kak Irfan udah jawabin pertanyaan-pertanyaan aku. Nah sekarang karena waktu untuk sesi talk show kita udah habis juga, kita akan langsung lanjut ke sesi Q&A ya. Oke, nah sekarang aku akan share screen Slido-nya. Oh ya, aku mau ingetin dulu ke teman-teman kalau sesi Q&A kita menggunakan website Slido. Jadi kalau misalnya teman-teman belum sempat nanya atau masih mau nanya-nanya, langsung ke link yang ada di chat box aja ya. Oke, nah sekarang aku akan share screen Slido-nya. Oke, udah kelihatan belum, Kak? Sudah. Udah ya? Oke, jadi kita langsung jawab aja ya, Kak. Yang pertanyaan pertama, ini ada yang nanya, bisakah data mining dipelajari secara otodidak? Terus apakah data mining bisa menjadi pekerjaan yang cocok buat freelance ya? Oke, jadi pertanyaannya apakah data mining bisa dipelajari secara otodidak? Sebentar, kayaknya saya delay ini. Oke, jadi kalau dipelajari secara otodidak bisa, tapi yang ingin saya garis bawahi buat penanyanya, ketika kita ingin belajar terkait suatu ilmu gitu ya, kita harus halo, suara saya putus-putus ya? Aman nggak? Tes, suara saya aman nggak? Aman ya? Sorry. Aman. Tadi kayaknya aman ya? Oke. Kedengeran kok. Aman ya? Oke. Berarti di sayanya aja sih. Oke, jadi saya lanjut ya. Sorry. Jadi kalau dipelajari secara otodidak bisa atau tidak? Sebenarnya bisa. Saya bilang jawab bisa. Tapi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kita harus tetap punya pedoman belajar, gitu ya. Karena bisa saja kita tersesat ketika kita belajar tanpa ada guideline yang jelas. Nah, makanya ketika ada yang ingin belajar tentang data mining, gitu ya, belajarlah di tempat-tempat atau di web atau di wadah-wadah yang menyediakan untuk
belajar tentang data mining. Halo? Halo, aman ya? Aman. Aman Kak, aman. Ya? Oke. Terus apakah data mining bisa menjadi pekerjaan yang cocok buat freelance? Bisa banget. Jadi kalian bisa menggunakan bisa memanfaatkan suatu kemampuan kalian di data mining untuk mendapatkan pekerjaan freelance gitu ya. Itu bisa. Oke, Kak Irfan. Jadi jawabannya iya ya, Kak. Bisa untuk freelance, bisa Betul. untuk pekerjaan freelance, dan juga bisa dipelajari secara otodidak. Oke. Thank you, Kak Irfan, udah jawab pertanyaannya. Terus thank you juga untuk yang udah nanya pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, ada yang nanya nih, Kak. Bagaimana cara untuk mendapatkan atau memilih data yang berkualitas sehingga model yang dibuat sesuai dengan permasalahan? Bagus ini pertanyaannya. Bagaimana cara mendapatkan atau memilih data yang berkualitas? Jawabannya tidak ada jawaban yang pasti. Waduh, susah kan ya? Makanya tadi saya menganalogikan suatu data itu seperti manusia gitu ya. Setiap data itu punya treatmentnya masing-masing. Yang bisa kita ketahui adalah bagaimana cara mentreatment yang kita punya standar prosedurnya. Tapi apakah dari standar prosedur yang umumnya ada itu bisa membuat datanya jadi berkualitas gitu ya? Itu tidak ada jawaban pasti. Makanya biasanya ya, tolak ukur suatu model ini akan baik atau tidak ya, itu dipengaruhi sama pre-processing, data pre-processing. Jadi memilih, mendapatkan data dan sebagainya, memproses data untuk mendapatkan model yang lebih baik itu tidak ada jawaban pastinya. Tapi yang paling penting, satu, setidaknya kalian bisa menjamin data kalian sedikit noise gitu ya, noise-nya sedikit gitu ya, atau kalau bisa dihindari bias gitu ya, bias di dalam data. Nah, dari situ kalian bisa setidaknya mengetahui, oh kira-kira kayaknya nih data saya punya kualitas yang baik seperti itu. Jadi biasanya tolak ukurnya ada noise atau tidak, atau ada bias atau tidak. Terus kalau ada outlier, bagaimana cara menangani outlier-nya sedemikian sehingga nanti pada saat kita masuk ke dalam modeling, itu model kita baik. Dan kalian harus tahu ya, nanti ketika saat di modeling, ada banyak sekali kemungkinan yang membuat model itu gagal. Gitu ya. Mulai dari datanya kah? Mulai dari tipe datanya kah? Mulai dari kualitas datanya kah yang tadi saya bilang, atau asumsi modelnya. Jadi perjalanan data mining itu bukan hanya berhenti di bagaimana caranya mengolah data, tapi juga bagaimana caranya mengerti si modelnya. Gitu. Oke, Kak Irfan. Jadi sebenarnya nggak ada cara yang pasti ya, Kak? Tapi ada metode-metode untuk mengimprove kualitasnya. Oke, thank you Kak Irfan udah jawab. Thank you juga untuk yang udah nanya pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada yang nanya nih. Sudah sejauh mana tantangan permasalahan implementasi perkembangan data mining bagi startup di Indonesia? Oke. Sebenarnya udah ini ya, kalau saya bilang startup kita atau nanti e-commerce kita sudah cukup mumpuni untuk mengolah data ya terkait sama data mining gitu. Implementasinya juga sudah sangat banyak gitu. Tapi ini kalau saya ibaratkan sebagai perlombaan lari gitu ya, sebagai perlombaan lari, selalu ada masalah di dalam data, hal-hal baru di dalam data yang harus kita solve gitu ya, yang harus kita solve, bukan hanya bagaimana cara mengimplementasikannya, tapi bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, jadi kalau kalian berlomba lari gitu ya,
setiap ada data baru itu setidaknya kalian di mindset kalian ada masalah baru. Kalau ada masalah baru maka harus buat suatu metode penyelesaian baru, mulai dari algoritma yang baru, mulai dari bagaimana caranya memproses data dengan pendekatan yang baru dan lain sebagainya. Tapi kalau saya bilang kalau pertanyaan adalah sejauh mana tantangan permasalahan implementasi perkembangan data mining bagi startup di Indonesia, sudah sangat baik ya untuk proses datanya, proses data miningnya, knowledge-nya teman-teman di bidang data juga sudah sangat-sangat baik gitu. Permasalahan yang paling utama yang tadi ketika ada data baru maka kita harus improve kemampuan kita secara personal dan juga kita harus improve infrastruktur yang kita punya untuk mengolah data-data tersebut gitu. Oke. Jadi perkembangannya udah lumayan jauh juga ya Kak kalau di Indonesia. Oke. Oke, thank you Kak Irfan, thank you juga untuk yang udah nanya. Nah, selanjutnya ada yang nanya nih Kak, bagi Mamikos, data apa saja yang paling, bagi Mamikos, bagi Mamikos, data apa saja yang paling penting untuk kebutuhan data mining? Oke. Kalau kita tanya kebutuhan data apa saja yang paling penting untuk kebutuhan data mining, itu didasarkan sama pertanyaan bisnis sebenarnya gitu ya. Yang tadi saya jelasin di awal, data mining ini diawali dengan suatu pertanyaan. Pertanyaan bisnis kah? Pertanyaan apa gitu. Jadi diawali dari pertanyaan bisnis. Dari pertanyaan bisnis tersebut, kita harus ambil gitu. Kita harus ambil data-data yang sesuai gitu. Jadi tidak ada data yang kita bahasanya anak emaskan gitu, ini yang paling penting atau tidak dan sebagainya. Tapi semuanya penting tergantung pertanyaan bisnisnya. Apakah revenue-nya kah? Apakah GMV-nya kah gitu. Nah, kalau misalnya ditanya sebenarnya data yang paling penting ya salah satunya adalah bagaimana kita bisa tetap keep on track data-data transaksi kita di Mamikos ya. Karena kan itu adalah suatu matriks dari perusahaan ya. Jadi matriks perusahaan itu ujung-ujungnya adalah revenue, keuntungan, terus juga ada uang yang berputar di sana. Tapi bukan hanya itu yang ingin saya bilang, panjang dan banyak sekali matriks-matriks yang perlu diukur untuk suatu perusahaan. Bukan hanya Mamikos ya, semua perusahaan seperti itu. Jadi tidak ada data yang paling penting. Jawaban saya adalah bergantung sama pertanyaan bisnisnya atau bisnis problemnya seperti itu. Oke Kak, jadi data yang paling penting itu sebenarnya tergantung bisnisnya sendiri ya Kak? Oke, thank you Kak Irfan, thank you juga ke Prapto Hadi Prabowo yang udah nanya. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak, bagaimana dan di mana cara belajar data scientist dan data mining yang bagus itu dari mana, Kak? Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Buat yang bertanya, thank you banget udah angkat pertanyaan ini. Bagaimana cara belajar data gitu ya, mau data scientist atau apapun, cara belajarnya adalah sesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Karena nggak ada hal yang harus A, harus B, dan sebagainya. Sesuaikan dengan kenyamanan diri kalian masing-masing. Buat nyaman dulu, kalian belajar, kemudian kenali diri kalian, kemudian baru belajar. Kalau saya dulu ya, sampai sekarang, cara belajar saya akan belajar dari theoretical dulu kalau saya ya. Belajar dari theoretical saya baca buku, kemudian saya setelah baca buku sampai saya bingung gitu, sampai tersesat, karena saya punya nasihat dulu yang saya pegang selama ini dari dosen saya dulu, kalau kita belajar dan belum tersesat gitu ya, itu belum belajar namanya. Jadi itu yang saya pegang. Sampai saya tersesat, kemudian saya baca jurnal, setelah itu saya nonton YouTube gitu. Ada nggak sih YouTube yang membahas hal itu dan sebagainya. Kemudian saya akan coba code gitu. Belajar code dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cara belajarnya disesuaikan dengan kenyamanan kalian masing-masing
Dan di mana cara belajarnya? Cara belajarnya sekarang banyak banget ya. Mulai dari wadah seperti ini yang dibuat sama teman-teman BINUS ya. Ini juga salah satu media pembelajaran. Applause buat teman-teman BINUS sudah buat hal ini. Semoga konsisten ke depannya. Terus ada juga dari YouTube yang tadi saya bilang, dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan juga banyak gitu. Jadi sekarang itu nggak ada alasannya nggak belajar data, dan nggak ada alasannya susah untuk belajar data gitu. Oke. Jadi untuk cara belajarnya itu tergantung kita sendiri ya Kak. Kita tuh nyamannya cara belajar itu gimana. Tapi kalau untuk sumber-sumbernya itu udah banyak banget sekarang ya Kak. Bisa dicari di mana-mana, dari Google, dari Betul. webinar-webinar. Oke. Nah, thank you untuk Kak Irfan yang udah jawab. Dan thank you juga untuk yang udah nanya. Nah, karena waktu kita juga udah mau habis nih, kayaknya ini pertanyaan terakhir kita, Kak. Jadi, Haji Bolot nanya nih, Kak, untuk mempelajari data mining, kira-kira ada referensi nggak, Kak, yang bisa disarankan? Oke, jadi di slide saya nanti mungkin di ini ya, di share sama teman-teman. Sebenarnya belajar data mining itu source-nya banyak ya. Kalau saya itu salah satunya, sebentar saya buka ini saya dulu, contekan saya. Ada tokoh gitu ya, ada tokoh atau buku-buku tentang data mining yang menarik sebenarnya kalau kalian pengen belajar data ya. Itu ada yang dari dari Han gitu. Nanti kalian baca tentang buku data mining, Discovery Knowledge in Data Mining juga ada. Terus apalagi ya, kalau ditanya buku ya, sebentar, saya ada bahan aja. Sebentar ya, saya lihat dulu. Bentar. Bahan ajar. Sama ini. Oke, banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari Ligma Aces. Pokoknya baca tentang buku-buku data mining, atau kalau misalnya mau dapat list of referensinya, nanti bisa email ke saya, nanti mungkin saya akan berikan jawabannya lewat email, karena saya juga kurang mengingat gitu. Salah satu buku yang saya ingat itu Data Mining Concept and Technique, itu dari Han gitu ya. Itu yang paling saya ingat. Bisa baca dari situ, atau baca-baca dari website-website yang memang bergerak di bidang data. Itu sih banyak banget. Dan juga dari Kaggle itu juga bisa. Kalian dari Kaggle bisa langsung belajar prakteknya seperti itu. Gitu sih buat Haji Bolot. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar soal data mining, bisa langsung email Kak Irfan aja ya, Kak. Nanti Kak Irfan akan kasih list referensinya sama sumber-sumbernya. Oke, thank you Haji Bolot udah nanya, dan thank you juga ke Kak Irfan. Oke, nah karena waktu untuk sesi Q&A kita juga udah habis nih, aku harus nutup sesi Q&A kita. Nah, jadi aku mau bilang thank you dulu nih untuk teman-teman yang udah nanya dan udah aktif banget dari tadi, dan thank you juga ke Kak Irfan yang udah jawabin pertanyaannya satu-satu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat dijawab nih atau masih mau nanya-nanya, bisa langsung email Kak Irfan aja. Bisa langsung email aja kan, Kak? Boleh, iya, silakan di email ke saya. Jadi emailnya Kak Irfan nanti akan ada di chat box. Jadi langsung email Kak Irfan aja ya kalau masih mau nanya-nanya. Saya open banget buat diskusi sama teman-teman semua. Jadi silakan ya, nanti kalau ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Oke. Thank you Kak Irfan. Oke, nah sebelum juga, Davina. Oke. Nah, sekarang karena waktu kita juga udah mau habis,
kita akan closing nih. Tapi sebelum kita closing, aku mau ngasih tahu teman-teman soal sebuah event yang seru banget nih dari BINUS Komputer Club. Nah, jadi event ini adalah event teknologi terbesar dari BINUS Komputer Club dan diadakan setiap tahun. Nah, untuk yang belum tahu, nama eventnya itu Technoscape. Jadi kita dari BNCC udah nyiapin nih sebuah video dari Technoscape. Oke, kita nonton dulu yuk. Oke, gimana teman-teman? Keren banget kan? Nah, jadi video yang barusan kita nonton merupakan video singkat dari event terbesar di BNCC. Oke, jadi pasti teman-teman udah lihat sendiri kan, kalau eventnya itu seru banget, terus teman-teman bakal dapetin pengalaman yang banyak banget dari Technoscape. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa langsung visit Instagram Technoscape di @technoscapebncc. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi dokumentasi dulu. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam dulu ya sebentar, soalnya kita melakukan sesi dokumentasi. Oke, aku akan kasih waktu supaya teman-teman bisa siap-siap dulu. Oke, on cam dulu ya teman-teman. Oke. Sekarang aku akan hitung dari 1 sampai 10 dan kita akan melakukan sesi dokumentasinya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dokumentasinya udah selesai semua kan? Oke, dokumentasinya udah selesai. Oke, thank you semuanya. Nah, sekarang sebelum kita nutup acaranya, ada satu hal lagi nih yang penting banget. Kita juga ada survei akhir, dan survei ini bersifat wajib. Jadi untuk teman-teman BINUSian yang mau dapat SAT Points, dan untuk teman-teman yang lain yang mau dapat sertifikat, jangan lupa untuk isi survei ini dulu ya. Soalnya surveinya bersifat wajib. Oke.